Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV channel terpilih dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, penuh barokah dalam lindungan Allah, dan juga dalam keadaan yang selalu berbahagia ya. Senang sekali hari ini insya Allah saya Sekar Pagesti akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dalam program ya, insya Allah bisa menginspirasi kita dan juga bisa mengetuk hati kita tentu hari ini dalam program Anugerah. Pemirsa, jika Anda nanti ingin bertanya maupun juga berinteraksi dengan narasumber kami, Anda dapat menghubungi di line telepon 0271 679 3000, juga dapat melalui via WhatsApp maupun SMS di nomor 0811 255 3000. Dan untuk hari ini ya, program istimewa, kita sudah bersama dengan Mas Haidar, anak adik-adik yang istimewa gitu ya. Mas Haidar tidak sendiri dan sudah ditemani beberapa bunda dan juga gurunya. Mari kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Haidar dan juga bunda semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Iya. Alhamdulillah, senang sekali hari ini kami semua bisa bersua dengan Mas Haidar dan juga bundanya Mas Haidar juga Bu Guru gitu ya. Namun sebelum itu kita lebih baik ini ya untuk berkenalan terlebih dahulu ya kepada pemirsa yang ada di rumah. Mungkin yang sebelah kiri saya tentunya ini yang pakai peci nih ya. Ini ada Mas Haidar Emri Zaki Moduto selaku salah satu siswa juga dari Asa Center. Mas Haidar sehat ya? Sehat enggak kabarnya? Kabarnya gimana? Jawabnya gimana? Kabarnya gimana? Sehat Tante, gimana? Sehat Tante. Ayo. Oke, insya Allah. Tapi dilihat saat ini juga dalam keadaan yang ceria dan penuh semangat Mas Haidar ya. Baik, dari sebelah Mas Haidar sudah ada bundanya Mas Haidar. Ini ada Bunda Wolin Sutami ya. Iya. Bunda kabar baik Bunda. Alhamdulillah sehat Mbak. Bunda ceria sekali hari ini. Ping-ping ya. Sama juga ini Bunda gurunya Mas Haidar. Ada Bunda Eni Susanti selaku kepala sekolah ya dari Asa Center. Bunda sehat ya Bunda ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini janjian atau gimana ping-ping hari ini? Nggak tahu feeling, nggak sengaja. Namanya sehati gitu ya. Baik, dan juga Bunda ini mungkin kita ke Bunda Wolin ya. Manggilnya Bunda Wolin. Ibu ya, Ibu Wolin. Iya, baik. Ibu Wolin semangat dia tetap harus ya. Baik, Bunda Wolin, sebenarnya bisa disampaikan kepada pemirsa ini sebenarnya Mas Haidar ini saat ini kondisinya bagaimana? Alhamdulillah kalau dari sisi perkembangan dia bagus ya, udah interaktif, kemudian komunikasinya sudah bagus. Kalau dia mulai awal bicara itu kan umur 4 tahun baru umur bisa. 4 tahun. Itu pun dia bilang panggil saya ibu itu karena menirukan adiknya. Jadi gitu. Dia punya adik umur sekarang kelas 4 SD. Jadi alhamdulillah ya keluarganya terutama kakak sama adiknya yang banyak membantu untuk komunikasi dia. Iya. Dapat disampaikan juga Bunda, mohon maaf ini Mas Haidar berapa bersaudara? Haidar 3 bersaudara. Oh, 3 bersaudara. Ini anak yang nomor 2. Oh, nomor 2. Baik. Kakaknya yang nomor 1 perempuan, yang nomor 3 juga perempuan. Jadi dia cowok satu-satunya. Oh, diapit 2 wanita gitu ya. Baik Bunda. Dan ini bagaimana untuk kondisi kakak maupun adiknya? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Yang kakaknya sekarang mondok kelas 2 SMP ya. Kalau adiknya kelas 4. Jadi kalau Haidar kalau sekolah kelas 6 harusnya. Kelas 6. Baik, Bunda mungkin dapat disampaikan juga nih kepada pemirsa, ini sebenarnya Mas Haidar ini saat ini mengalami apa begitu? Tadi kan sudah disinggung di awal yaitu ADHD. Sebenarnya ADHD itu apa sih Bunda? Oh iya, kalau setahu saya untuk kondisi seperti Haidar ini kan dia ada hiperaktifnya, kemudian ada gangguan di konsentrasi, kemudian komunikasi sosial gitu kan, terus sama ini interaksi sosialnya dia yang juga belum seperti teman-temannya. Jadi dia cenderung
maunya sendiri, melakukan apa-apa sendiri gitu kan. Kadang juga dalam tanda kutip maunya semaunya sendiri, kadang juga begitu. Namun juga anak-anak ya, jadi masih perlu harus banyak dibantu untuk diarahkan. Jadi tetap harus dibantu begitu ya untuk selalu diarahkan. Mungkin kita ke Bunda Eni ya. Baik Bunda, mungkin juga dapat disampaikan terlebih dahulu kepada pemirsa ini sebagai pengetahuan sisi dari ADHD ini tadi sebenarnya apa sih Bunda? ADHD itu kan kalau secara bahasa umum orang untuk mengenalnya itu kan anak hiperaktif. Terus gangguan konsentrasi dan sosialisasi. Jadi dia anaknya itu nggak bisa diam, kecenderungannya harus bergerak terus. Harus bergerak. Berarti produktif gitu ya Bunda ya? Iya. Tapi kalau kami lihat itu kan dengan bertambahnya umur ini kan anak hiperaktif itu hiperaktifnya berkurang. Cuma memang makanannya harus dijaga. Oh baik. Menghindari yang berkalori tinggi. Oh berkalori tinggi. Iya. Kalau dari dokter atau mungkin kesehatan gitu ya, makanan yang disarankan ini seperti apa contohnya Bunda untuk kondisi ADHD itu? Ya banyak makan buah malah sayur. Oh, buah dan sayur. Iya, buah dan sayur itu lebih bagus dia. Baik. Dan kalau ADHD ini juga berarti ada terkait permasalahan mungkin ada gelisahnya juga, mungkin ada sulit belajar atau sulit konsentrasi seperti itu, atau mungkin ada juga gejolak emosional yang kadang kalau misalnya sedang emosi gitu ya, kan emosi ada yang emosi positif juga ada emosi negatif gitu ya. Itu apakah memang betul-betul tidak bisa terkontrol gitu Bunda? Kalau anak hiperaktif itu kan biasanya kalau sepengetahuan kami kalau menangani anak-anak hiperaktif itu kan dia gerakannya itu kan terus menerus. Kalau Haidar ini bukan anak yang hiperaktif agresif itu enggak. Oh bukan ya. Dan kan ada anak yang hiperaktif dia juga agresif. Jadi begitu dia emosinya emosinya agak tinggi, dia akan melukai orang lain atau diri sendiri. Tapi kalau Haidar ini enggak. Dia hanya biasa. Jadi gerakannya aja yang dia harus menyalurkan energinya. Gitu. Berarti lebih ke memang harus bergerak, tidak bisa diam gitu Bunda ya. Iya. Jadi kalau diam dia malah bingung gitu ya. Iya, bosen gitu ya. Nggak ada aktivitas bosen biasanya dia. Bunda biasanya kan ini tadi sempat ngobrol-ngobrol gitu ya, katanya juga Mas Haidar ini beberapa kali naik kereta gitu ya. Kalau di kereta itu kan memang disarankan untuk silent ya, maksudnya tidak berisik dan juga tidak banyak gerak gitu ya. Nah, untuk kondisi Mas Haidar itu apa yang dilakukan di kereta? Atau mungkin dia bisa diam atau mungkin justru produktif dan sebagainya begitu Bunda? Kalau sekarang ini dia bisa duduk manis bisa duduk manis. Temen nanti dia biasanya nyuting rel sepanjang jalan itu gitu. Jadi terus dia mesti kan pengennya duduk, enggak mau dia berdiri gitu. Dan dia punya kemauan dan juga melakukan, dia permisi. Jadi dia minta tempat duduk sama penumpang biasanya gitu. Kalau udah dikasih itu biasanya dia acungin jempol atau terus tadi pun juga kejadian gitu. Begitu dia dikasih kursi sama penumpang yang lain, dia bilang gini sambil suruh bilang terima kasih Om gitu kan, biar dia tahu caranya untuk mengucapkan, meskipun cara verbal dia gestur dia udah acung jempol gitu ke penumpang yang ngasih dia kursi gitu. Kalau dulu waktu masih kecil, kalau pas umur berapa itu 3 tahunan 4 tahun, kalau di kereta dia jalan terus di dalam gerbong itu. Umur berapa itu yang jalan terus? 2-3 tahun ya pas 2-3 tahun. Ke Surabaya. Tetap ya ada ya gerak-gerak dia pulang balik gitu. Sekarang enggak, dia duduk. Kalau ini pun kalau kayak gini pun dulu dia enggak mesti sekian detik itu langsung dia terus kemana, mesti keliling. Sekarang kan dia udah bisa duduk manis bisa sedang berbincang dengan Bunda ya. Tapi Bunda yang saya salut adalah tetap ini kata-kata ajaib begitu ya tadi, seperti terima kasih ketika memang sudah diberikan sesuatu oleh orang lain begitu ya. Itu Bunda tanamkan juga sejak kecil Bunda? Ya sebaiknya begitu, karena kan kita pun di keluarga juga gitu, misalkan ayahnya terutama ya yang memulai untuk misalkan minta tolong untuk
diambilkan apa gitu kan, makasih ya Mas gitu kan, terus minta tolong atau dikasih apa gitu ya, makasih gitu. Jadi emang biar dia ini dari kecil udah tahu ya. Iya, saya lihatnya jadi fun gitu ya, Mas Haidar, banyak gerak gitu, jadi nggak diem aja. Apa So sayang? good, oke. Mau kemana? Mau kemana Haidar? Mau kemana sayang? Oh, iya. permisi ya. Mau kemana? Iya, baiklah. Baik, ke Bunda ini kembali ya Bunda. Tapi katanya ini kalau anak ADHD itu nantinya, ini kan dari kecil saja sudah terlihat gitu ya, sangat produktif gitu ya, tidak bisa diam lah kita bilangnya. Berarti nanti kalau bekerja itu rata-rata tidak bisa back office atau tidak bisa di balik layar kantor gitu ya. Nanti dia akan mungkin yang apa, yang di luar gitu ya, di lapangan gitu. Begitukah Bunda? Iya. Kalau anak-anak hiperaktif kan memang kecenderungannya gitu, dan kami sering mengamati mereka itu yang hiperaktif itu lebih kreatif gitu. Oh, lebih kreatif. Ya, nanti menuangkan misalkan dia melihat apa gitu kan, nanti dia tuangkan lewat gambar atau lewat bentuk apa malampet itu. Itu terus nanti menceritakan atau apa menceritakan di misalkan lihat stasiun gitu kan. Dia nanti membuat relnya, rel, terus nanti ada apa namanya? Itu detail sekali. Oh, detail. Iya, nanti membuat rel, terus ada palang pintu keretanya itu nanti. Tapi dia kita tanya ceritanya ini apa, bisa menceritakan. Oh gitu. Di anak-anak yang lain pun gitu. Jadi ada yang anak yang hiperaktif itu yang menuangkannya lewat gambar. Oh, lewat gambar. Kadang gambarnya itu apa cuma misalkan dia habis dari stadion, muter, dia akan memutari stadion itu. Habis itu nanti dia pulang, menuangkan lewat gambar bentuk ini, terus kita tanya ini apa, stadion, ini kursi, lihat-lihat gitu. Jadi bisa menuangkan itu. Kebanyakan anak-anak hiperaktif seperti itu. Jadi memang kalau kami lihat IQ-nya di atas rata-rata, kebanyakan. Justru di atas rata-rata. Iya. Iya Bunda, betul sekali. Untuk anak-anak istimewa dengan ADHD, saya sempat juga lihat gitu ya, bahwa banyak juga atlet, seniman, ini ternyata menderita ADHD begitu. Tapi ketika bisa dilatih ya, ketika bisa distimulus gitu. Begitu, betul diarahkan, justru bisa menjadi orang yang sangat sukses gitu ya. Ketika menjadi atlet juga atlet yang luar biasa gitu, yang berbeda kita bilangnya gitu ya. Saya tahu Albert Einstein itu kan juga autis, Jadi makanya dia punya konsentrasi yang sangat tinggi. Iya, memang harus diarahkan kalau anak hiperaktif itu. Iya. Nah, katanya juga Mas Haidar ini suka ngevlog ya, setiap momen-momen gitu ya, mungkin ketika liburan atau ada bikin prakarya itu juga di vlog gitu ya. Di kereta juga katanya tadi di vlog. Berarti itu kan produktif Bunda ya. Jadi dia memang arah ayahnya terutama yang biasanya mengarahkan, nanti dibikin video yang seperti ini, terus caranya gini, HP-nya itu kan dikasih ini habis ini dikasih ini, dan dia cepet nangkep, akhirnya dia bikin sendiri. Ada satu day yang dia sudah mengamati dari ayahnya bikin apa gitu, dia lihat caranya gitu, nanti dia lakukan sendiri di lain waktu. Oke. Dan seperti saat ini kan juga lagi syuting gitu ya. Oke, Haidar bisa samping Bunda ya. Oke. Mungkin dia sangat antusias dan juga ingin mengabadikan tadi kami lihat juga video gitu ya kegiatan hari ini ya, ada Bunda dan juga Bu Guru gitu ya. Baik. Kembali ke Bu Eni ya, untuk ASA Center sendiri. Di ASA Center ini dengan anak-anak istimewa yang seperti apa sih Bunda? Mungkin selain ADHD ataukah hanya ADHD itu sendiri? Ada speed delay juga, nanti lambat bicara. Ada yang lambat belajar juga ada. Terus kalau yang lainnya itu memang kebanyakan autis ya. ASD sama ADHD itu. Kebanyakan memang kami di situ. Baik. Dan untuk menstimulusnya ya, menstimulus dari beberapa aspek-aspek ini kan banyak sekali ya. Ada aspek kognitif, ada aspek motorik gitu ya. Mungkin sampai ke seni juga. Nah, itu kegiatan apa yang dilakukan oleh Bunda, Bu Guru dan juga mungkin ASA Center gitu untuk menstimulus perkembangan dari murid-muridnya ada di sana? Kalau kami di sana kan ada bagian tersendiri ya Mbak ya. Jadi misalkan untuk kami yang dari PLB. Yang pendidikan luar biasa itu mengarahkan untuk perilaku sama menjadi lebih lebih bisa dikendalikan, lebih bagus gitu. Terus nanti
setelah perilakunya itu bagus, kami arahkan ke teman yang okupasi terapi. Okupasi terapi kan masuknya ke motorik pembenahan motorik itu. Okupasi terapi ya namanya. Iya, okupasi terapi. Terus kemudian setelah itu nanti kami arahkan, jadi programnya kan masing-masing. Kira-kira anak yang ini kemampuannya sampai di mana, terus hobinya ke apa, nanti kita arahkan gitu. Nanti misalkan ada yang ini ternyata musik, senang musik, karena di tempat kami nggak ada musik, nanti kami minta orang tua misalkan, di sana Bu nanti ada les musik, nanti diarahkan ke sana. Jadi kami cuma istilahnya itu sama orang tua itu mengarahkan, Bu ini hobinya di musik, nanti bisa ditambahi kursus musik. Terus ada yang gambar, nanti kami kerjasama ke teman-teman yang misalkan bisa gambar, itu diarahkan gini. Terus ada yang olahraga, renang, itu juga kami ada linknya untuk misalkan kerjasama sama guru-guru renang itu, seperti itu untuk yang olahraga. Iya, jadi di situ ada saran juga dari Bunda, anak ini ternyata lebihnya di bidang musik, di bidang olahraga, di bidang seni gitu ya. Insya Allah sekali. Kalau di Asa Center sendiri ini dikelompokkan kelas-kelas begitu atau bagaimana Bunda? Kalau di kami belum ada kelas-kelasnya, jadi tergantung dari kebutuhan anak. Jadi masing-masing anak itu terapinya berbeda-beda. Berbeda-beda. Berarti disesuaikan dengan kebutuhan anak. Ada berapa guru di sana Bunda di Asa Center sendiri? Ada 6 gurunya. Ada 6 guru. Baik. Dengan kemampuannya ya, dengan pengalamannya di bidang untuk menangani anak-anak yang istimewa, yang luar biasa seperti itu. Baik. Dan untuk di Asa Center juga, ini usianya anak-anaknya ini dari kelas berapa saja Bunda? Kalau yang paling kecil itu 3 tahun, Mbak. Ada 3 tahun juga. Terus yang paling besar dewasa itu sudah dewasa 29 tahun. 29 tahun. Baik. Dan memang itu mungkin bentuk cinta kasih dari orang tua ya, untuk bagaimana memaksimalkan apa yang dimiliki oleh anak begitu ya. Maka mempercayakan ke Asa Center gitu ya, untuk bisa nanti distimulus dan juga dibimbing perkembangannya gitu. Baik, Bunda, ini kita kembali ke Bunda Walin ya. Baik, Bunda, ini saat itu mengetahui Mas Haidar yang solih ini ya, ini bahwa Mas Haidar ini ADHD gitu ya. Itu usia berapa waktu itu? Usia 3 tahun kalau tidak salah. Usia 3 tahun. Waktu itu kan yang kelihatan sekali itu hiperaktifnya. Jadi dia mulai naik meja, naik meja, terus agak agresif. Pernah dia itu pagi-pagi subuh udah bangun, udah di atas meja lempar gelas. Itu di usia yang usia 3 tahun itu. Terus ini agresif sama adiknya waktu itu, kan adiknya bayi Iya. Iya. Sedang apa Mas Haidar? Mas Haidar apa ya? Tanya apa? Ditanya sama tante itu loh. Yang keras, ngomongnya yang keras. Namanya Haidar Rezaki Mauduto. Nanti di ini. Sebentar. Ya nanti ditulis. Baik. Jadi umur 3 tahun itu Mbak. Jadi yang kelihatan banget itu hiperaktifnya itu, terus kok belum bicara, kemampuan bicaranya hilang. Kemampuan bicaranya hilang. Jadi waktu itu dia umur 2 tahun itu udah mulai bilang ayah, mulai bilang mimi gitu. Terus kok ini enggak ada, bahkan tuh sama sekali enggak ngomong dia. Gitu. Iya. Baik. Bunda, mungkin kita akan lanjut di sesi kedua dulu ya Bunda ya. Nanti kita akan lanjut cerita-cerita seru kita tentang Mas Haidar dan juga teman-teman di Asa Center gitu ya. Bagi pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Anugerah setelah yang satu ini. MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih banyak ya masih bersama kami di program Anugerah. Tentunya hari ini bersama Mas Haidar, anak ADHD yang istimewa dengan segala kelebihannya gitu ya. Baik Bunda Eni dan juga Bunda Walin dan juga Mas Haidar, kita lanjutkan kembali perbincangan kita hari ini ya. Iya, baik.
Mungkin ke Bunda Elin terlebih dahulu. Bunda mungkin bisa disampaikan bagaimana sih perkembangan Mas Haidar saat Mas Haidar pertama kali menjadi siswa di Access Center sampai hari ini. Sudah berapa tahun juga mungkin bisa disampaikan? Saya dia belajar sama saya itu usia mau 2-3 tahun itu ya. Mau 3 tahun itu. Jadi dia belum, awal saya tahu itu dia juga bisa ngomong gitu. Ngomong tapi cuma sekedar minta minum, makan itu aja, enggak mau gitu ya. Iya. Terus kalau setiap belajar itu cepat sebenarnya. Setiap ngajarin dia itu cepat. Jadi waktunya misalkan saya targetnya 4 kali pertemuan bisa. Ternyata dia sebelum 4 kali pertemuan udah bisa. Yang penting mau dia. Iya, gitu. Tapi harus ribetnya kemana gitu. Oh iya. Ribetnya itu harus cocok sama dia. Sama kemauannya. Iya. Diajarin membaca itu juga cepat. Membaca itu cuma beberapa saat gitu, habis itu dia bisa sendiri gitu. Terus lebih banyak ke visualnya kan dia. Oh, visual. Ya. Terus usia mulai apa ya? Dia mulai bisa komunikasi 2 arah itu sudah mulai minta. Minta ini, nanti setelah belajar minta ini itu udah mulai bisa. Baik. Apa sih yang membuat Mas Haidar ini istimewa di mata Bunda Eni begitu? Apa keistimewaan dari Haidar sendiri gitu? Kalau saya lihat dia lebih kreatif gitu Mbak. Jadi kayak seperti yang saya utarakan tadi, ada murid yang tipenya itu bisa menuangkan setiap apa yang dia lihat itu dengan bentuk 3 dimensi. Nah, dia itu cepatnya di situ, cepat belajarnya, cepat menuangkan idenya itu cepat. Terus diajarin, misalkan gini loh Mas cara buatnya, nanti dia liatin aja. Setelah itu langsung bisa dia menuangkan apa yang kita ajarin itu, bisa mewujudkannya lagi, jadi mengulanginya itu bisa cepat gitu. Dengan melihat gitu ya sudah bisa ya, saja. Cepet gitu ya. Iya. Oke. Membaca itu juga. Cuma sekarang yang terakhir-terakhir ini dia kan lagi seneng bahasa Inggris, Mbak. Iya. Tapi membacanya itu dilafalkan Inggris, dia nggak mau bahasa Indonesia. Tadi kayak jungle itu kan dia harusnya kan jungle, dia jungle. Onemore. Iya, Mas kakinya. One more jadi onemore ya nak ya. Dia sebenarnya tahu ya pelafalannya apa. Iya, tahu memang enggak mau dia. Mungkin humorisnya juga ada ya dari Mas Haidar ini gitu. Baik. Terima kasih Bunda Eni ya. Kita kembali lagi ke Bunda Walin ya. Bunda, ini kalau Bunda sendiri juga bagaimana melihat perkembangan dari anak tercinta dari Mas Haidar seperti itu? Kalau untuk berapa tahun ini ya? Itu perkembangan untuk motoriknya kan sudah seperti melebihi anak-anak sebayanya malahan, karena kan kemampuan dia kan untuk kreativitas tinggi, terus dia bisa learning sendiri, belajar sendiri. Terus meniru dengan cepat. Kuncinya kan satu, dia mood, dia suka dengan itu, dia akan lakukan. Terus kalau sudah punya target, dia misalkan dia harus selesaikan karyanya ini, ya udah fokus di situ. Oh ya nanti. Terus akhirnya dia akan kejar itu. Kalau belum selesai ya dia tidak akan istirahat. Itu tidak akan berhenti untuk melakukan itu. Jadi dia fokus pada apa yang dia mau. Terus alhamdulillah kalau dari sisi interaksi sosialnya juga sudah lumayan ini. Kadang sudah mulai naik sepeda ke masjid atau kemana. Kan dia dulu belajar naik sepeda juga 1 menit sudah bisa. Jadi sekali ngayuh belajar, habis itu balik udah bisa. Jadi 1 menit aja dia naik sepeda udah bisa. Ya sendiri Mbak. Naik sendiri ke masjid. Rajin ke masjid ya Bunda Mas Haidar? Alhamdulillah kalau sholat Jumatan sudah rajin. Terus yang ini dia lagi seneng untuk tahu siapa yang adzan gitu kan. Tapi saya tawarin untuk dia, Mas Haidar mau adzan? Masih belum. Tapi dia sebenarnya lafalnya kan dia udah udah tahu. Alhamdulillah sudah hampir 1 tahun ini kan sholat 5 waktunya sudah
tertib, begitu adzan langsung meskipun dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ngajarin puasanya agak susah. Yang puasanya yang masih belum. Jadi dia masih karena dia kan nggak tahu, masih belum tahu buat apa. Dia kan harus ada alasan kenapa dia harus lakukan itu, gitu kan. Kalau dia masih belum masuk alasannya ke dia, ya dia tidak akan lakukan itu. Anak-anak kami di Asa Center juga gitu. Jadi kami ajarin puasa. Tapi pertama kan puasa itu apa? Mereka bilang tidak makan, tidak minum. Supaya apa? Kan kalau yang udah komunikasi dua arah, itu dia tanya supaya apa? Biar sehat, biar pinter. Gitu. Itu kan masuk begitu konsep itu masuk, beberapa anak sudah bisa diajarin puasa. Sampai sekarang tuh puasa Ramadan itu beberapa anak sudah bisa. Dan kalau ditanya puasa Mas, puasa biar apa? Sehat dan pinter. Biar sehat dan pinter. Sudah tahu juga ya nih. Iya, gunanya untuk apa? Kan harus jelas buat anak. Iya, kalau mereka melakukan sesuatu yang alasannya itu harus jelas. Jelas dan mau bisa diterima. Bisa diterima sama mereka. Baik. Dan tadi saya perhatikan bahwa Mas Haidar ketika bertanya dengan Bunda ini harus dijawab terlebih dahulu ya? Iya, harus. Memang harus direspon seperti itu ya Bunda? Iya, kalau enggak ini kan kadang dia ya masih belum sabar untuk sebentar nunggu itu, dia masih masih belajar banget. Jadi kalau dia yang minta, dia pengennya cepet. Tapi kalau kita yang minta dia cepet, kalau dia enggak mau ya enggak akan lakukan itu dia. Itu jadi kadang masih belum sabaran untuk ini. Iya, baik. Karena dia mau, kalau dia enggak mau ya karena dia mau gitu ya. Baik, Bunda Olin, ini kan masih ada dengan keistimewaannya gitu ya. Ya ini sebuah anugerah dari Allah ya. Ini sebuah anugerah dari Allah. Ini keistimewaan juga. Tapi bagaimana Bunda saat itu bisa menerima bahwa ini memang sebuah anugerah, karena saya yakin orang tua juga dengan anak-anak yang istimewa ini merupakan orang tua yang istimewa gitu. Bagaimana Bunda saat itu bisa, oh iya ini Haidar adalah anugerah bagi saya seperti itu. Proses Mbak itu panjang. Kami deteksi sendiri kan untuk di awal itu kan, maksudnya kan kami mengamati perilakunya, mengamati kemampuannya, terus umur 3 tahun itu udah mulai kelihatan kalau dia ada sesuatu gitu kan. Terus waktu itu kan dia masuk ke playgroup di usianya yang 4 tahun lah. Itu ustadzanya itu yang di awal bilang kalau anak saya itu ABK gitu kan, berkebutuhan khusus. Terus waktu itu saya masih belum ngeh. Terus mungkin karena tiap hari, kalau orang yang enggak tiap hari lihat mungkin yang paham itu kan mungkin tahu. Kalau saya mungkin karena saya juga repot ngurusin adiknya yang masih sepantaran, cuman selisih 1,5 tahun sama Haidar adiknya itu. Jadi akhirnya kan itu dia mulai masuk ke playgroup, kemudian saya dampingi di sekolah selama 9 bulan. Dan pada akhirnya dia itu tidak mau sekolah lagi, mogok, benar-benar mogok gitu kan. Akhirnya ya sudah, terus akhirnya dia di rumah karena saya juga waktu itu repot ngurusin adiknya yang masih bayi. Terus memang saya benar-benar bisa nerima itu dia umur berapa ya, mungkin sekitar umur 5-6 tahun, 6 tahunan kalau tidak salah. Waktu itu 6 atau 7 tahun bahkan. Kan saya masih kadang sering ketemu sama teman-temannya yang waktu playgroup itu kan ada yang adik kelasnya kakaknya gitu kan. Begitu saya lihat anak itu, saya masih bayangkan seandainya Haidar sekolah itu segitu gitu kan. Itu masih terus. Tapi akhirnya dengan berjalannya waktu, kemudian mikir juga positive thinking ke depannya gimana gitu kan, akhirnya mulai pelan-pelan mulai tawakal. Mulai berserah, ya Allah udah nanti masa depannya sudah dijamin sama Allah rezekinya dengan ini jalannya mana kan kita juga tidak tahu gitu kan. Tapi ya benar-benar sudah ikhlas. Begitu sudah ikhlas itu dia mulai perkembangannya mulai bagus gitu kan, terus komunikasinya mulai lancar, hipernya mulai berkurang mungkin karena dengan bertambahnya usia ya Mbak. Kemudian dulu waktu dia masih umur 3-4 tahun itu, kalau kita kan jarang keluar ya, jarang makan di luar, jarang pergi. Karena dia kan hiperaktif, jadi nggak nyaman sama sekali kalau pergi itu, mesti mata kita harus kemana-kemana liatin. Terus dia seringkali saya pakaiin baju yang
yang berwarna terang merah, oranye. Jadi kalau dia kemana itu kelihatan. Iya, iya. Jadi sudah ini umur dia segitu 6 tahun 7 tahunan lah sudah mulai sudah nerima. Oh iya sudah memang rezeki kami untuk dikasih Haidar gitu kan. Terus sudah pasrah sama Allah nanti masa depan. Dan tetap berusaha nanti minat dia di mana, bakat dia di mana ya nanti mungkin bisa ada rezeki dari situ gitu. Karena dia kan anak laki-laki. Iya, Mas Haidar. Dan juga insya Allah nanti bisa jadi vlogger ya karena suka ngevlog, produktif sekarang Mas Haidar ya. Sama dia teknologi kan dia HP suka suka bikin apa gitu yang bisa udah bisa ini ngirim ke YouTube juga kan punya channel YouTube dia. Apa namanya mungkin bisa disampaikan kayak namanya ini channel YouTube Haidar Emberi Yaki Mauduto ya sama channel YouTube-nya Duto. Ya jangan lupa di subscribe pemirsa dan ada videonya di like juga bisa di share ini ya calon vlogger luar biasa kita Mas Haidar. Baik terima kasih Bunda. Kita ke Bunda Eni ya. Baik Bunda Eni mungkin ada program-program khusus mungkin outing class atau apa yang diadakan di Asa Center sendiri seperti itu Bunda? Ada. Kami ada program outing class itu setiap 4 bulan sekali. 4 bulan sekali. 3 sampai 4 bulan sekali. Jadi mengenalkan tempat-tempat umum. Oh, tempat-tempat umum. Iya, tempat-tempat umum. Terus misalkan ke bandara, ke mall. Ke mall itu tapi kami ada tujuannya. Jadi misalkan ke mall itu belanja. Cara berbelanja. Jadi prosesnya itu agak lama. Jadi cara berbelanja kan kalau belanja harus kenal uang. Jadi anak-anak harus dikenalkan uang juga. Terus nanti ke stasiun, ke mana pasar gitu. Jadi ke tempat-tempat umum outingnya itu. Ke kebun binatang seperti itu. Itu kan kalau outing class kan berarti keluar ya Bunda ya. Keluar. Mungkin pakai bis bareng-bareng gitu ya. Iya. Nah, kayak besok itu hari Rabu kita juga ada mau outing class. Wah, seru sekali. Naik kereta. Iya, wah naik kereta ini ya. Baik. Badara Krishna. Oh, Badara Krishna ke ya, pingin banget ini kereta wisata itu Bunda ya. Iya. Baik. Ini kan dengan berbagai anak-anak yang luar biasa, macamnya seperti ADHD dan sebagainya dengan keaktifan yang luar biasa. Bagaimana menangani anak-anak saat kegiatan outing class itu sendiri, Bunda? Kalau itu kami jadi programnya awal kan harus anak-anak harus patuh. Jadi kita kalau terapi itu kan membuat anak itu untuk patuh pada kita. Jadi bukan hanya pada kita tapi orang tua juga. Jadi begitu mereka itu patuh, diajak kemanapun akan bisa menyelesaikan diri dengan lingkungannya. Jadi misalkan antri, terus berada dalam barisan, berada di tempat umum harus duduk, terus tidak boleh, kan ada anak yang misalkan di tempat umum ada minum gitu langsung diminum, itu kita kasih tahu, nggak boleh, ini bukan punyamu, misalkan ada makanan gitu nggak boleh, kalau mau bilang minta sama mbaknya, minta sama ininya. Minta izin lebih dahulu gitu ya. Adab-adab juga diajarkan berarti ya? Iya, diajarkan. Jadi tujuan kami untuk outing itu supaya anak bisa menyelesaikan diri dengan lingkungan. Dimanapun dia berada bisa menyelesaikan diri dengan lingkungan. Kalau lingkungan yang menyelesaikan diri dengan anak kan agak susah nanti. Jadi dia akan ibaratnya aku kudu ngene, kamu harus mau ikut. Jadi enggak. Jadi kami tujuan outing itu supaya anak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya dimanapun dia berada gitu. Insya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan selalu dimudahkan Bunda ya. Dari Asa Center itu sendiri, bagaimana banyak sekali pembelajaran berharga untuk anak-anak nanti menjadi anak-anak yang sukses lewat Asa Center gitu ya, insya Allah gitu ya, menghasilkan bibit-bibit yang berprestasi, bisa bermanfaat bagi agama dan juga bangsa seperti itu. Baik Bunda, untuk di Asa Center sendiri ini tadi kan ada outing class dan sebagainya. Terus kalau pembelajarannya itu biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 sampai jam setengah 3. Jam 8 sampai setengah 3. Ya tergantung dari materinya juga tergantung kebutuhan anak, beda-beda. Membaginya ada kesulitan atau karena Bunda sudah biasa, ahli gitu ya? Itu kalau untuk yang anak-anak masih anak-anak di bawah
10 tahun itu kan kita ngejarnya di perilaku. Tapi kalau kan murid kami juga udah ada yang dewasa. Perilakunya alhamdulillah udah mulai bagus. Nah itu kami mengajarkannya untuk materi belajar itu sudah mulai ke budi pekerti. Jadi supaya mereka bisa berada di lingkungan umum itu wajar adanya gitu. Terus kemudian kalau untuk yang Muslim kami ajarkan untuk mulai sholat, mengaji. Kalau sudah mampu mengaji, hafalan Al-Quran. Terus mulai diajarin tentang puasa. Jadi kewajiban sebagai umat Muslim itu seperti apa, gitu kami ajarkan seperti itu. Ya alhamdulillah dari yang sudah dewasa itu udah mulai bisa. Gitu. Untuk prestasi-prestasi dari anak-anak di Asa Center ada apa saja Bunda? Prestasi. Iya, mungkin ada perlombaan yang diikuti atau mungkin kegiatan khusus gitu yang diikuti? Kalau lomba-lomba memang terbatas kan, terbatas, Mbak? Iya, terbatas. Jadi kalau pernah kami juga lomba ikut acara-acara hari autis itu ada, tapi sekarang udah mulai, mungkin karena sudah banyak yang dewasa kan, jadi udah. Kalau lomba-lomba kan banyaknya anak-anak, jadi kami jarang ikut sekarang. Iya, tidak masalah Bunda. Yang penting kan ada di sekolah juga banyak program-program yang bervariatif. Salah satunya tadi seperti outing class gitu ya. Insya Allah anak-anak sudah happy sekali dengan hal tersebut. Tapi Bunda ini ada beberapa karya juga ya dari Mas. Mas Haidar. Mas Haidar. Coba dilihatin ke teman-teman di rumah dong. Mas Haidar bikin apa itu? Itu coba dilihatin. Nih, lihatin gimana Mas Haidar yang lihatin. Duduk sini, duduk. Nggak kelihatan. Mas duduk situ biar kelihatan dulu. Oh, ini ada huruf hijau. Kakinya turun sayang. Turun. Nah, lihatin. Ini mewarnai gitu ya. Baik. Ini ada lagi karya-karyanya yang bisa dilihatin ke teman-teman di rumah. Oh, ini pakai apa? Kayak cat air gitu. Pakai cat air ini Tante. Nah, Mas Haidar suka ya pakai warna-warna gitu. Ada lagi? Oh iya, ambil aja. Banyak sekali ya karya-karyanya. Dia suka juga ngumpul-ngumpulin karyanya ya. Jadi ini orang tuanya yang ngumpulin. Tuh, itu tunjukin Nana, biar kelihatan sayang. Turun kakinya sayang. Dilihatin sana. Nah, lihat. Dari segi pewarnaannya ini diarahkan atau sudah dari dia sendiri? Wah, dia sudah bisa loh Bunda, maksudnya daun hijau, terus kereta ini juga ada variasi warnanya. Ada. Hidup sekali. Dia bisa mengamati. Iya. Mas Haidar seneng apa di rumah? Biasanya ngapain? Gambar gitu? Gambar apa? Di rumah ngapain Mas? Coba dijawab itu. Mas di rumah ngapain ditanya bikin itu? Apa? Bikin apa di rumah? Bikin apa? Bikin apa? Melukis. Melukis. Terus apa lagi Haidar? Buat apa aja di rumah? Buat apa aja? Melukis apa? Cat mie. Oh, melukis pakai cat mie-nya. Oh, melukis pakai cat mie-nya. Ada lagi Haidar? Apa lagi? Bikin apa itu? Bikin apa lagi Mas? Dijawab itu Mbak. Bikin apa? Bikin apa? Bikin apa lagi di rumah? Selain melukis pakai cat minyak, terus tadi mewarnai. Spidol. Oh, pakai spidol juga. Tapi di video-video yang di aplikasi itu ya, itu dia bikin juga kayak prakarya gitu ya Haidar ya? Iya, bikin prakarya dari pantai itu loh. Iya, juga bagus ya. Itu apa namanya? Ini loh kelihatan. Kreator. Itu apa tadi? Banteng. Itu gambar sendiri? Nulis sendiri. Oh, nulis. Iya, tulisannya bagus. Tulisannya rapi sekali. Itu tulisan Haidar? Iya. Wah. Adiknya itu ndak bisa terima kalau tulisan kakaknya lebih bagus dari dia. Padahal yang sekolah adiknya yang tulisannya bagus malah Mas Haidar. Baik. Dengan keistimewaan ini banyak sekali karya-karya yang dihasilkan Mas Haidar. Ini juga untuk pemantik semangat dari teman-teman di rumah ya, bahwa kita semua bisa berkarya. Bahkan kita sendiri pun seperti saya juga harus tetap selalu bersyukur, tidak boleh mengeluh begitu Bunda ya, dan selalu mengembangkan potensi apa yang ada dalam diri kita. Kadang kan kita terlalu fokus terhadap kekurangan kita untuk diperbaiki, tapi kadang lupa juga bahwa kita ada potensi yang luar biasa gitu. Baik, namun tidak terasa Bunda perbincangan kita hari ini sekian dulu. Mas Haidar boleh duduk kembali. Duduk di sini, duduk dulu sayang, duduk dulu. Kita pamitan ke teman-teman di rumah ya. Baik. Turun kakinya. Oke, nanti kita lihat ya Bunda Eni, terima kasih banyak selaku Bunda Kepala Sekolah. Sukses selalu Bunda ya. Iya, sama-sama, semoga Mbak. dimudahkan. Dan
buat Bunda juga. Terima kasih banyak. Sama-sama Mbak. Semangat selalu Bunda ya untuk mendidik Mas Haidar. Saya tunggu kabar baiknya dari Mas Haidar nanti. Amin, ya. Iya. Bunda juga semangat ya. Iya, sayang sama Bunda, sayang sama Bu Guru juga, sama teman-teman di rumah, dan selalu berkarya ya Haidar ya. Iya Tante. Iya, oke, baik. Terima kasih banyak Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih banyak ya telah menyaksikan Anugerah hari ini bersama Mas Haidar, dan juga saya Sekar Pangesti mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.